Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 27 Juli, Pekan Biasa ke-17. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu tegak berdiri di tengah-tengah kami. Semoga melalui hal-hal kecil yang kami lakukan dengan penuh kasih, kami dapat ikut serta menumbuh kembangkan kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Roh Kudus, dalam persatuan dengan Engkau, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 13 ayat 31 sampai 35. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka, kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengatakan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi dan ragi. Yesus mengajarkan 2 perumpamaan yang menggambarkan kerajaan surga. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, meskipun keduanya itu kecil dan tampak tidak berarti, namun dampaknya sangat besar dan mengubah segalanya. Biji sesawi itu biji yang sangat kecil. Ketika ditanam bisa tumbuh menjadi pohon yang besar, tempat burung-burung bersarang. Begitu juga ragi, yang sedikit saja dapat membuat seluruh adonan itu mengembang. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu bekerja dalam kesunyian dan kesederhanaan, namun menghasilkan perubahan besar dalam hidup manusia dan dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita menilai sesuatu berdasarkan ukuran dan kekuatan lahiriah. Namun Tuhan mengajak kita untuk melihat kuasa-Nya dalam hal-hal kecil dan tersembunyi. Mungkin doa kita tampak kecil, pelayanan kita sederhana, atau kebaikan kita tidak dikenal orang. Tapi bila itu kita lakukan dengan iman dan kasih, dengan sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas, Tuhan dapat menggunakannya untuk menghadirkan kerajaan-Nya.
seperti semangat Ibu Teresa. Melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sendiri telah memberikan teladan dari kebenaran ini. Ia datang dalam kesederhanaan, lahir di palungan, hidup sederhana di Nazaret, wafat di kayu salib. Namun dari kehinaannya itu, lahirlah keselamatan bagi kita semua. Keselamatan dunia. Maka menjadi refleksi untuk kita semua. Apakah aku setia dalam hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan pada kita? Apakah aku percaya bahwa Tuhan itu bisa berkarya melalui tindakan-tindakan kecilku dan sederhana? Ya Tuhan, ajarilah aku untuk melihat kehadiran-Mu dalam hal-hal yang biasa dan sederhana. Bentuklah hatiku agar aku tetap setia dan percaya bahwa melalui hal-hal yang kecil yang aku lakukan dengan kasih, Engkau membangun kerajaan-Mu di dunia. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.